Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah nenek pemungut daun. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Alkisah. Pada sebuah kota di Pulau Madura, tersebutlah seorang nenek yang kesehariannya bekerja sebagai menjual bunga cempaka di sebuah pasar. Seperti kebiasaan setiap harinya, usai berjualan, sang nenek selalu menyempatkan diri mampir ke masjid agung yang terdapat di kota tersebut dengan berjalan kaki walau jaraknya cukup jauh. Ia kemudian berwudu, masuk ke masjid, dan melakukan sholat zuhur. Setelah berzikir dan berdoa sekedarnya, ia segera keluar dari masjid dan membungkuk-bungkukkan badannya di halaman masjid. Si nenek dengan sabarnya memunguti serta mengumpulkan daun-daun yang berserakan di halaman masjid tersebut. Selembar demi selembar daun dikaisnya. Tak satu lembar daun pun ia lewatkan. Tentu saja agak lama sang nenek membersihkan halaman masjid dengan cara seperti itu. Padahal matahari Madura di siang hari sungguh panas menyengat, hingga keringat pun jadi membasahi sekujur tubuhnya. Banyak jamaah masjid yang jatuh iba kepadanya, sehingga suatu hari penjaga masjid memutuskan untuk membersihkan sendiri dedaunan tersebut sebelum si nenek datang. Pada suatu hari, seperti biasanya, sang nenek datang dan langsung masuk masjid, berwudu dan dilanjutkan sholat. Usai sholat, ketika ia hendak melakukan kebiasaan rutinnya, betapa terkejutnya ia, sebab tak ada satu lembar pun daun yang berserakan di sana. Ia kembali lagi ke masjid dan menangis dengan sesegukan di hadapan jamaah. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun tersebut sudah dibersihkan sebelum kedatangannya. Para jamaah mencoba menjelaskan bahwa mereka merasa kasihan kepadanya, sehingga mereka mendahului membersihkan sebelum kedatangan si nenek. "Jika kalian kasihan kepada saya, berikan kesempatan kepada saya untuk membersihkannya. Biarkan saya yang akan membersihkan," pinta nenek tersebut. Sahabat Pena Pencari Hikmah, singkat cerita, akhirnya sang nenek dibiarkan mengumpulkan dan membersihkan dedaunan itu seperti biasanya. Karena orang-orang pada penasaran dengan kelakuan nenek tersebut, maka salah seorang kiai diminta untuk menanyakan kepada si nenek tersebut mengapa ia begitu bersemangat membersihkan dedaunan tersebut. Maka bertanyalah sang kiai, akan tetapi perempuan tua tersebut hanya mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya kiai yang mendengarkan rahasianya. Kedua, rahasia tersebut tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sekarang sang nenek telah meninggal dunia dan kita dapat mendengarkan rahasia tersebut. Setelah sang kiai berjanji, maka berkatalah si nenek, "Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai," tuturnya. "Saya tahu amal-amal saya yang kecil tersebut mungkin juga tidak benar saya jalankan. Yang saya tahu, saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat dan di akhirat tanpa mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya mengucapkan satu salawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi menjemput saya, memberi syafaat kepada saya. Biarlah semua dedaunan itu bersaksi bahwa saya telah membacakan salawat kepadanya," tambah nenek tua tersebut. Sang kiai hanya mampu tertegun mendengarkan cerita nenek tersebut, seakan tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Perempuan tua yang hanya dari sebuah kampung tersebut tidak saja telah mengamalkan dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW dalam bentuknya yang tulus, ia juga telah menunjukkan sifat kerendahan hati atau tawadhu di hadapan manusia, serta kerendahan diri kehadirat Tuhannya, serta pengakuan akan keterbatasan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, ia juga memiliki kesadaran spiritual yang tinggi yang amat luhur. Ia sadar bahwa ia tidak dapat hanya mengandalkan amalnya untuk dapat selamat di akhirat kelak. Ia sangat bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa lagi yang menjadi rahmat di semesta alam ini selain Rasulullah SAW, sehingga syafaat dari Rasulullah itulah yang sangat ia harapkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.